Hello, what's up sobat? Ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Java Vlog. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang berkesempatan menonton video saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah subscribe. Dan juga Anda yang belum subscribe, tolong subscribe and then tekan ini. You go. Selalu ditemani anak yang kecil, little girl, make happy. Lagi nyantai hari Minggu di sini, hari Sabtu, masih hari Sabtu, lupa. Nyantai ya, jadi anak-anak juga udah liburan sekolah, jadi pada di rumah baru masih tidur ini. And then bagi Anda yang belum kenal, nama saya Wayne, saya asal Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, dan sekarang saya tinggal di Amerika. Maka dari itu isi konten video saya selalu mengenai tentang visa atau bagaimana trik-trik mencari visa, imigrasi Amerika, juga green card, juga gimana Anda kerja legally di Amerika. Seperti yang ketahui, saya cerita suka duka ya selama ini tinggal di Amerika. Oke, jadi saya menceritakan gimana pengalaman saya dari awal begitu datang sampai nanti saya gimana jadi citizen. Saya akan ceritakan pelan-pelan tapi going that way. Alright, so ya juga cuman sekedar informasi dan berbagai pengalaman. Semoga aja ada manfaatnya bagi teman yang ingin atau yang udah tinggal di Amerika, tapi masih baru. Jadi banyak yang ingin kadang kita pelajari, banyak yang kita tidak tahu tentang Amerika itu gimana. So selama ini juga yang terjadi pada saya, seperti awalnya juga saya tidak tahu sama sekali. Saya nol, juga tidak ada yang mengasih tahu karena saya juga tidak punya keluarga di sini. So saya sini juga ibaratnya sendirian tinggal di Amerika, tidak punya sanak saudara, tidak punya siapa-siapa. Jadi ibaratnya bayi juga. Saya merangkak dari awal, ibaratnya saya belajar bicara dari awal. Dan karena bahasa Inggris saya juga pada awalnya memang zero, saya juga tidak bisa bahasa Inggris seperti yang saya explain ya kan. Dalam kesempatan ini saya udah bikin video kemarin yang bagian 1, bagian 2, so ini bagian ketiga. Ya kan, saya mau menceritakan apa yang membuat saya tertarik untuk tinggal di Amerika. Yang pasti uangnya. Ya, tidak saya tutupin, aku rasa semua orang awalnya ya memang masalah tentang uang. Kalau ingin ke Amerika itu, mengapa memilih hidup di Amerika? Pertama adalah uang. Kedua adalah security, ya kan. Dan ketiga adalah alasan yang lainnya, ya kan. Itu macam-macam, ada yang 4-5. But alasan saya karena uang, terus terang, jujur, to the point, alasan uangnya. Kenapa? Sebelum ke Amerika, pekerjaan saya di Indo itu tukang sayur. Saya jadi tukang sayur. Saya menjual sayur. Itu pakai sepeda motor gitu, yang belakang ada keranjangnya itu. Saya jualan itu di daerah Surabaya sana. Jadi berapa sih penghasilan tukang sayur? Ya kalau dinikmati di Indo ya cukup, tapi kalau Anda ingin yang lebih ya susah, karena waktu itu saya ingat saya berangkat malam jam 12 malam belanja sayur di pasar Wonokromo, ya kan, sampai pagi, terus pagi itu langsung kita jual ke perumahan-perumahan, ke tempat langganan kita, ya kan.
and then itu saya jalanin beberapa tahun, and then sampai ketemu orang yang membantu saya pergi ke Amerika ini. Ya, tidak nyangka, memang tidak nyangka, tidak dinyana. Oke. Ternyata saya punya kesempatan dan bisa sampai ke Amerika. Jadi awal di Amerika, singkat cerita, bekerja, and then waktu itu saya mendapat gaji, ya kalau dikuruskan sekitar 10 juta per bulan. Ya. Siapa yang tidak senang? No, kalau di Indo cari uang 1 juta aja waktu itu susah kan, dan di sini dapat 10 juta per bulan, and then like wow. Meskipun pekerjaan saya waktu itu kalau saya anggap ringan, ya betul ringan, karena apa? Pekerjaan saya waktu itu di restoran, yaitu namanya jadi busboy. Busboy itu pekerjaannya ngasih air, bersihkan meja, pokoknya kalau customer udah atau customer duduk itu, ya itu kita tanya air, kasih air, and then nanti setelah pergi kita bersihkan meja, kita tata lagi meja itu untuk persiapkan customer lainnya. Itu pekerjaan saya, and then ya bersihkan lantai, maksudnya nyapu. Sangat ringan sekali dibanding pekerjaan saya waktu saya di Indo dengan gaji 10 juta apalagi, ya kan. Itu yang menyenangkan. And then ya awalnya memang ya susahnya itu dukanya itu dimana saya sendiri tidak bisa bahasa Inggris, jadi harus belajar, harus catching fast, karena seperti bayi, bayi yang udah umurnya 20 tahun dan diajari bahasa belajar, diajari bicara begitu ya, tiap hari bawa kamus bawa kamus kemana-mana, apa ya orang ngomong ini apa, ya belajar dikit-dikit, dengarkan radio, dengarkan musik, so all the time, so itu tertanam. Jadi dalam waktu singkat aku harus belajar mengenai restoran, di mana yang sebelumnya tidak ada sama sekali dalam hidupku, tentang itu gimana cara kerja di restoran, itu tidak pernah ada, terngiang atau tidak pernah. Saya cuma kalau di Indo kan pasti lihat, oh orang ini kerja di depot, and then apa, kita sebagai customer kan kita juga tidak tahu itu gimana cara kerja, tata kerja di restoran. Jadi ya nol, betul-betul nol. So aku belajar sedikit demi sedikit, dan akhirnya juga bisa aku mulai tahu, gimana prosedur, gimana apa cara-cara, and then mulai mengerti dunia restoran, dunia hiburan restoran ini. Aku anggap hiburan, di Amerika mulai, oh ternyata ada bermacam-macam jenis restoran, cara penyajiannya, karena di Amerika itu negara multirasial. Jadi anyway, pertama kali aku kerja di restoran itu kerja di buffet, di Chinese restoran, and then dimana makanannya juga aku belum pernah melihat sebelumnya. Aku ini orang udik, bro. Betul. Jadi ya tantangan, tantangan. Oh, apa ini namanya orange chicken, lupa makanan kok dikasih gula gimana. Ternyata enak juga. Lama-lama juga aku menyukai makanannya juga, dari macam-macam lah. Sesuatu yang baru, pasti sesuatu yang baru. And then kadang sesuatu yang baru itu is hard to menelan, but kalau Anda open mind, Anda buka pikiran, and then think positive pokoknya. So sesuatu yang baik itu akan terjadi. Always think positive, sesuatu yang baik akan terjadi. Percayalah itulah. Dan aku percaya karena itu yang terjadi padaku. Aku selalu berpikir positif, open my mind, and then
Karena bagiku bukan posisiku untuk mengkritik atau to judge somebody, you know. So jadi aku selalu ambil positifnya, apa yang terjadi itu selalu ambil positifnya dari situ. So make it easy in my life. Begitu. Ya seperti halnya waktu belajar di sini, you know, ya tantangan dan juga macam-macam, namanya orang baru di Amerika, you know. Itu dari budaya, dari keadaan adat yang saya pelajari di Indo itu totally beda waktu itu, totally beda, you know. Yang saya hadapi itu totally beda dengan kenyataan sehari-hari di Amerika, itu totally beda. Ya ada yang cocok, ada juga yang harus aku pelajari, and then like, well, after all, this is America. This is America. So welcome to America. And then ya tentang pekerjaan tadi ya kan, tentang gaji ya. Karena semakin tahu, and then semakin bertambahnya waktu. Oke, jadi dari situ saya tahu pekerjaan apa, dan ternyata banyak pekerjaan yang bisa saya pilih, you know. So dari pekerjaan busboy, bersihkan meja ya kan, akhirnya saya tertarik kepada pekerjaan dapur, sama meski agak berat ya kan, meski agak berat. So dari mulai awalnya tertarik, saya akhirnya suatu saat mengambil keputusan pergi ke dapur, ambil pekerjaan di dapur, yaitu jadi tukang cuci piring. Padahal gajinya sama dan pekerjaannya lebih berat. Nah, karena apa? Karena cuma dari situlah, dari tukang cuci piring lah, pekerjaan paling bawah yang ada di dapur, itu nanti aku bisa belajar yang lebih banyak. Oke. Dari tukang cuci piring nanti bisa bantu potong-potong, jadi tukang goreng. Akhirnya kan bisa belajar masak. Itu tujuan saya waktu itu. So kayak namanya juga tukang cuci piring, you know, itu juga kalau Anda bekerja di Buffett itu piring keep coming. Maksudnya itu datang, kalau datang itu boom. And then belum selesai udah datang lagi. Itu so kita harus bekerja cepat. Kita harus bekerja cepat, and then ya lelah juga namanya bekerja, batis. Tapi yang aku ambil positifnya, semua itu masih manusiawi gitu. Pekerjaan di Amerika yang saya alami itu semuanya masih manusiawi. Jadi begitu juga kerja di dapur kan, meskipun banyak pekerjaan gitu, kita tetap dikasih istirahat 1 jam, habis itu bekerja lagi, you know, sampai tutup, you know. Well, gimana kehidupan sehari-hari? Wah, kehidupan sehari-hari, karena saya sadar saya orang ilegal ya waktu itu, ya kita terima. Sebenarnya kita terima, ya sebenarnya kayaknya berat, tapi akhirnya karena kita bercermin, kita tahu diri, siapa diri kita, and then dengan gaji begitu ya kita telan aja akhirnya kan. Ya, kalau menurut aturan kamu bekerja di sini 4 jam itu harus istirahat, and then kalau menurut aturan, menurut hukum, kamu harus digaji paling tidak minimum. Dari state ke state itu beda, itu minimum labor itu ada lah. Tapi kalau kamu orang ilegal, kamu tidak akan bisa komplain tentang itu. So kamu you take it or leave it, ya kan? Karena juga keadaanmu. Itulah yang banyak sekali yang digunakan oleh pihak restoran untuk menekan kita, ya kan? Untuk menekan kita. Jadi kalau mereka tahu kita ini orang gelap, and then
cara mereka menekan kita yaitu, oh kamu ini orang gelap, and then like gaji segini kamu kalau mau enggak, and then mau enggak. Akhirnya juga karena juga mereka ingin menekan pengeluaran kan, jadinya begitu. Well, but is so far, okay, kerja di restoran adalah yang terbaik kalau Anda illegal imigran. Maksudnya begitu. Anda tidak punya surat, tidak punya dokumen, and then Kenapa? Karena dapat makan gratis. Kadang-kadang banyak sekali kan tempat restoran-restoran itu kayak Japanese restoran atau Chinese restoran itu yang kasih tempat Anda tinggal gratis juga. Jadi meskipun Anda cuma gaji dikit, ya kan, Anda tetap utuh uangnya begitu. Oke, tetap utuh. Jadi ya bisa disimpan buat beli yang lain, karena makanan dan tempat tinggal Anda udah enggak mikirkan lagi. Yang seperti yang Anda ketahui, tempat tinggal dan makan di Amerika itu cost lot money. Itu banyak untuk kalau Anda misalkan Anda sewa tempat sendiri makan di luar itu banyak sekali nanti cost. Jadi meskipun Anda digaji rendah, Anda tetap akan bisa simpan itu uang. Itu yang menyenangkan, ya. Dan yang aku dengar ya kayak saat ini ya kan. Apalagi saat ini kebanyakan restoran-restoran itu menggaji lebih tinggi. Sekarang ini kayak rata-rata di Amerika itu restoran kayak tukang cuci piring atau jadi waiters itu Anda masih bisa bikin $2.000 ke atas. So, kalau kita tukarkan berapa $2.000? Ya 30 juta. Ya kan? Well, gaji apa di Indonesia kita dapat 30 juta sebulan? Harus jadi pegawai negeri. Aku rasa bukan menghina ya, itu bukan pegawai negeri pun kalau Anda harus punya jabatan tinggi untuk mendapatkan gaji 30 juta per bulan paling enggak, ya kan. But di sini Anda cukup jadi tukang cuci piring atau tukang potong-potong sayur di dapur, Anda bisa mendapatkan itu. That is kenapa banyak sekali orang yang tertarik, orang yang kepingin sekali pergi ke Amerika untuk bekerja. Ya memang susah, tapi memang susahnya itu sulit sekali untuk menembus ke Amerika ini. Tapi bukan berarti tidak ada cara, ya kan? Saya sudah terangkan di video-video yang lain, di video saya itu ada beberapa cara dan trik kalau Anda ingin ke Amerika. Dan ternyata banyak juga dari teman subscriber ini yang masuk ternyata, ya kan, bisa tembus, bisa dapat visa dan bisa kemari, and then lihat sendirilah kalau udah sampai di sini, seperti halnya orang Indo selalu berpikir gimana pekerjaan di Amerika itu ternyata bukan masalah tentang pekerjaan. Tidak menjadi masalah, karena itu selalu pertanyaan orang Indo kalau sebelum kesini, gimana pekerjaannya di sana. Itu karena udah polemik kita yang ada di Indo, kita susah cari kerja. Jadi itu pasti trauma itu terbawa, nanti di Amerika tuh susah cari kerja gitu. But ternyata tidak. So jadi bukan masalah cari kerja kalau ke Amerika itu susahnya, itu cari visanya. Itu cara tuh masuk ke Amerika itu yang susah, bukan masalah cari kerja. Jadi yang Anda fokuskan kalau memang Anda ingin ke Amerika, yaitu fokuskan cari visanya. Memang banyak cara, tapi untuk yang normal, untuk yang common, yang masuk akal sekarang bagi Anda untuk ke Amerika memang lewat visa turis. Itu karena dengan visa turis itu semua orang bisa, asalkan Anda memenuhi syarat,
Anda membawa persyaratan yang cukup, Anda akan bisa dikasih kesempatan dapat visa turis, ya kan? Jadi tidak ada masalah lah. Kalau udah dapat visa turis masuk, masuk men, welcome to America. And then nanti masalah pekerjaan itu Anda akan tahu sendiri di sini, alright? So banyak orang sekali di Indo sini yang bisa membantu Anda mencari pekerjaan di Amerika, apalagi kalau Anda punya keluarga, and then pastilah keluarga Anda juga bisa membantu, itu tahulah semua gitu. Oke. Well, terima kasih atas waktunya bergabung dengan aku, mendengarkan ceritaku, ya kan? Kalau Anda punya masukan atau punya cerita juga yang bisa Anda ceritakan, go ahead, tulis komen di bawah, Kalau Anda ingin bertanya tentang anything, gimana apa uncle atau apa, ya, saya jawab, Kalau ada, saya punya duka, suka, banyak lah. Memang selama 27 tahun di sini ini banyak juga ceritanya, Jadi poinnya itu semua itu kalau kita belajar, semua itu kita bisa pelajari dan kita nanti akan kita lampaui kalau kita mau. So semua itu kita perjuangkan, ya, perlu perjuangan, semua itu perlu perjuangan. Perlu perjuangan, yes, perlu perjuangan. So think positif dan berjuang, so ya, begitu. And then nanti saya akan bikin video lagi yang keempat, part bagian 4, suka duka di Amerika itu. Apakah semua orang yang di Amerika itu berhasil, atau tidak, itu tergantung juga, itu tergantung kalian juga gimana. Ada yang berhasil, ada yang tidak, ternyatanya dan bagaimana caranya bisa berhasil. Kalau Anda mungkin berpikir saya ini berhasil, ya thank you so much, ya. Aku rasa saya cukup berhasil. So nanti saya akan ceritakan gimana caranya untuk meraih keberhasilan kalau di Amerika di video berikutnya. Alright. Well, sekali lagi thank you so much for watching, and then and have a nice day. See you on the next video. And then you buy me balloons. What? You can buy me balloons. Oh my god. Oke, sobat, sampai ketemu lagi. Oke, bye-bye.